memberi isyarat kepada saya bahwa ada pihak lain yang menekan dia sehingga dia melakukan itu. Saya melihat apa yang dia bawa itu sebenarnya bukan sampah. Ada sesuatu yang sebenarnya barang penting yang harus dia keluarkan ke sana karena ada yang menunggu. Kalau kita lihat dari CCTV ya mungkin bahwa dari mencongkel jendela, satu udah siap nih dengan kamera, kemudian begitu terbuka harusnya teriak, kaget, panik, mondar-mandir, itu kan gestur yang lazim. Ekspresi, reaksi orang ini ketika kayak orang melihat sudah melihat, bukan melihat jenazah yang terlilit lakban, nggak ada panik shock, itu tidak ada. Selamat malam Mbak Yesi, akhirnya nyampe malam. juga di studio kita special interview. Selama ini biasanya di studio yang lantai 2 itu ya Mbak? Iya benar. Yang studio ganjil ya. Selamat datang di studio special interview. Terima kasih. Malam ini kita mau narik Mbak Yesi keluar dikit aja dari spesialisasinya sebagai spiritualis. Ya. Okay. Mbak Yesi ini seorang spiritualis, punya kemampuan indigo. Apa kalau anak indigo itu punya indera ke-7 ke-8? Indra Six sense. Punya six sense. Tapi ternyata beliau ini juga termasuk orang yang sangat concern dengan hal-hal misteri ya. Bukan cuma misteri yang berbau mistik, tapi juga misteri-misteri kriminal ya kan Mbak. Gitu. Makanya malam ini kita mau ngobrol dengan Mbak Desi tentang misteri besar yang saat ini sedang jadi perbincangan banyak orang, yaitu misteri kematian seorang diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan. Meninggal di usia sangat muda ya Mbak? Sangat muda. Oke. Nah Mbak Yesi pasti sangat mengikuti karena penggemar misteri kan? Betul. Pasti sangat mengikuti cerita ini. Sejauh ini apa yang Mbak lihat? Tapi saya mau lihat dari kacamata spiritual dulu ya, jangan langsung lari dong dari apa harus namanya? Tetap dalam pakem itu. Ya, dari pakemnya. Baik. Kalau dari CCTV yang Mbak lihat, yang beredar ya, memang kan kita yakin CCTV itu bukan yang utuh gitu. Iya. Karena ada potongan-potongan. Kita masih menunggu parilis CCTV yang pastinya lebih lengkap dari kepolisian nanti. Tapi dari situ secara spiritual itu kan ada gambar video ketika Ria melakukan aktivitas membuang sampah, ada beberapa orang juga di situ. Mata spiritual Mbak Yesi melihat apa di situ di potongan-potongan gambar itu, Mbak? Oke, baik Pak Vincent ya, atau Mas Bro di sini. Mas Bro, Mas Bro. apa aja Mas Bro. Mas Bro. Jadi gini, sebagai seorang spiritual ya, dari kacamata spiritual dulu. Kalau saya melihat di sini dari potongan klip ya, terlepas itu apakah sudah diedit atau enggak, tapi ini kan sosok beliau gitu ya, Arya Daru Pangayunan. Dari energi, kalau saya melihat dari sisi spiritual, saya melihat dari energi dan aura. Pada saat beliau melangkah keluar, kemudian saya melihat di situ memang ada energi aura seseorang yang sudah dalam tekanan, tapi ini bukan karena dia stres. Beda ya, ketika energi seseorang sedang stres, depresi, ini kan secara mental. Tapi ini dia di bawah tekanan orang lain. Artinya saya melihat di sini, inilah yang menjadi pandangan saya bahwa ada sesuatu di balik ini gitu ya, bukan disebabkan oleh karena kelalaian dirinya sehingga dia melakukan tindakan menghabiskan nyawanya sendiri. Karena saya melihat energi yang berbeda. Dari pandangan sebagai indigo dan spiritual itu berbeda sekali warnanya begitu. Ketika kita mungkin dalam tekanan orang lain, kemudian kita disuruh melakukan sesuatu dengan paksa begitu ya, ini berbeda aura yang keluar dari tubuh kita karena segala sesuatu ini adalah energi dan di mata anak-anak indigo pasti bisa melihat itu begitu. Oke. Lalu yang Mbak Yesi lihat di situ aura apa tadi? Ya tekanan dari orang lain. Iya, dia mendapat tekanan seperti paksaan begitu, aura energi. Kemudian juga saya melihat cara dia berjalan, gesturnya kan di sini saya melihat berbeda gitu ya. Antara orang mungkin dia stres dengan dia seperti ketakutan mendapat tekanan dari orang lain itu berbeda gitu. Saya melihat dari CCTV-nya gitu. Penglihatan seorang spiritualis itu hampir sama dengan seorang psikolog ya. Kalau psikolog kan melihat ekspresi fisik dan lain-lain. Betul. Nah, kalau spiritualis tuh melihat
Kita melihat dari aura yang ya. keluar gitu. Kemudian juga kita kan membaca dari gestur, dari raut wajah, ekspresi, gerakan tangan, langkah kaki, ini terbaca begitu. Kalau orang-orang yang indigo gitu mampu membaca itu, dan ini memang seringkali identik ya dengan psikolog. Makanya dalam paranormal ini kan ada parapsikolog juga. Psikolog. Ya, begitu, karena sangat erat sekali gitu. Nah, pakemnya. Apa yang paling menonjol tadi Mbak bilang auranya si Arya ketika melakukan aktivitas keluar dari kamar kosnya itu? Kalau dari CCTV ya yang kita lihat di sini, dia berjalan di sini kalau saya melihat karena orang di bawah tekanan begitu ya. Berbeda sekali warnanya yang saya lihat. Warnanya di sini apa perlu saya sampaikan, mungkin juga susah juga karena masyarakat umum kan tidak bisa melihat juga warnanya ya. Oke, Tapi dalam pandangan saya warna dia di sini warna seperti orang ketakutan, yaitu agak coklat begitu ya, coklat dan abu-abu. Nah ini kalau dalam pandangan saya orang yang ketakutan karena ditekan oleh orang lain itu pasti berwarna seperti itu dalam mata spiritual atau indigo saya. Nah saya melihat warna itu ketika di CCTV. Inilah yang memberi isyarat kepada saya bahwa ada pihak lain yang menekan dia sehingga dia melakukan itu. Karena kalau dia dari mentalnya sendiri, dia akan berwarna merah dalam mata batin saya sebagai seorang indigo. Ketika secara psikologi dia punya beban tekanan mental, sendiri ya? Emosi, itu dia akan berwarna merah di dalam penglihatan saya. Begitu. Secara spiritual itu diterjemahkan di aura merah itu. Oke. Berarti itu sebabnya tadi kita diskusi itu sebabnya Mbak Yesi sepakat dengan hampir banyak orang ya di luar sana bahwa kematian beliau ini bukan bunuh diri atau kecelakaan diri, tapi disebabkan oleh sesuatu yang di luar dia, entah dibunuh atau di apa gitu ya Pak? Iya. Jadi dari warna auranya saja saya sudah melihat bahwa ini indikasi ya, kita indikasi karena ini adalah kewenangan dari Polri untuk mengungkapkan yang terang benderang ya gitu ya. Dari pandangan spiritual dan indigo saya melihat bahwa ada di balik ini yang melakukan. Tindakan ini. Berarti ada intervensi. Ya, bukan atas dasar keinginan dirinya sendiri, tapi ada sesuatu, ada masalah mungkin begitu ya, sehingga inilah yang menyebabkan ini terjadi. Oke, dan lalu muncullah sejumlah analisa tentang misteri di balik kematian si almarhum ini. Iya. Dari CCTV aja misalnya ya kan. Kalau Mbak sendiri ya melihat terlepas dari apa tadi warna aura yang keluar, kalau Mbak sendiri dari CCTV aja itu apa yang Mbak lihat? Kira-kira kejanggalan apa yang ada di situ? Kejanggalan, kalau saya lihat itu kan dia membawa kantong sampah. Dan ini kembali lagi dalam mata batin spiritual indigo saya tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kan, dalam arti saya melihat apa yang dia bawa itu sebenarnya bukan sampah, ada sesuatu yang sebenarnya barang penting yang harus dia keluarkan ke sana karena ada yang menunggu untuk mengambil sesuatu itu terkait seperti barang bukti, data-data. Jadi itu bukan sampah tanda kutip ya. Mungkin asumsi orang membawa kantong sampah keluar begitu ya, tapi dalam pandangan saya sebagai seorang yang bisa melihat gitu ya, saya melihat itu di dalamnya itu adalah sesuatu yang berharga. Seperti barang bukti, data-data, begitu. Wah ini mengerikan ini. Ini kalau ngomong orang indigo begini sama bisa tembus ya. sama anak indigo begini nih. Kita ngelihat kantong kresek isinya sampah. Saya melihatnya tapi ada sesuatu yang berharga. Iya. Tapi kita sambil menunggu menunggu pihak polisian untuk menyampaikan kronologi dan sebab kematian secara resmi. Tapi taruhlah kita punya rasa ingin tahu seperti orang-orang di luaran sana. Kalau lihat track recordnya si Arya ini kan memang dia banyak berhubungan dengan urusan-urusan yang apa ya? Berkaitan dengan TPPO. Iya, dan itu biasanya berkaitan dengan sindikat. Kalau ada TPPO ya kan. Human trafficking, human trafficking gitulah. Organ, itu kan berkaitan dengan mafia-mafia kelas internasional. Iya, walaupun ini semua masih dugaan ya kan. Karena ketika ada orang yang meninggal kemudian ada yang mengait-ngaitkan ke sana dan itu analisa yang sah sih sebenarnya. Nah, kalau menurut Mbak Yesi kan tadi dari
dari isi kantong sampah aja, itu buat saya wah ini mengerikan. Ada sesuatu yang besar. Ya. Lalu selain itu apa lagi Mbak? Misalnya taruhlah terkait dengan pekerjaan dia atau apapun. Oke. Kalau kita lihat ya latar belakang dari almarhum ADP ini, Arya Daru Pangayunan, beliau ini kan lulusan UGM. Gitu ya, seorang yang berprestasi dan cerdas, latar belakangnya begitu ya, artinya intelektualnya cukup gitu ya. Kemudian kiprahnya dalam bekerja selama ini di Deplu menjadi diplomat muda ini juga cukup berprestasi karena beberapa kali saya melihat dari kisahnya beliau gitu ya, menangani sebagai saksi dari TPPO di luar negeri. Jadi sudah pernah gitu menangani kasus itu dan dia membawa bukti-bukti TPPO itu, dia menjadi saksi. Kemudian memang dia konsen selama ini juga di bidang itu, menangani isu-isu WNI begitu ya yang terkena gitu ya, kasus TPPO, human trafficking, kemudian ada juga kasus-kasus penjualan organ tubuh. Nah ini yang ditangani memang oleh almarhum begitu ya. Jadi kemungkinan makanya masyarakat semua termasuk kita, saya pribadi menilai bahwa ini ada kaitan walaupun di sini belum dirilis secara resmi, tapi kalau dilihat dari track recordnya begitu ya, kemudian dari apa yang saya lihat sebagai seorang indigo, ada indikasi terkait ke sana. Terkait dengan kasus-kasus besar itu, terkait dengan kartel internasional ya, pekerjaan yang dia lakukan begitu. Dan awalnya kan saya tidak terlalu tertarik gitu, apalagi ketika ada isu dia itu seperti melakukan penyimpangan. Iya, untuk kesenangan pribadi begitu kan. Ya, di kota besar biasa begitu ya kan. Tapi kemudian setelah dibedah itu, misalnya soal lakban aja. Ya. Saya pikir hebat juga orang ini. Saya waktu lihat itu saya nggak yakin itu dia melakukan tindakan bunuh diri. Karena rapi sekali penuh katanya, terus dia kayak dibungkus. Nah, itu kan penglihatan kita. Nah, kalau Mbak Yesi melihatnya apa itu dari lakban yang rapi dan sama sekali nggak ada sisa apapun gitu loh. Dia kayak di lakban terus tidur gitu. Betul. Rapi sekali, tempat tidurnya nggak berantakan. Ya kan? Bahkan misalnya kalaupun orang melakukan itu untuk kesenangan, setidaknya ada yang berantakan gitu loh. Pasti. Ya kan? Karena kan nggak mungkin diem aja, pasti kan ada pergerakan gitu. Betul. Nah, kalau Mbak Yesi melihatnya apa itu? Saya pribadi di sini kalau kita melihat ya, lakban kuning ini kan langka. Jarang dijual di sembarang kayak Toserba atau toko-toko atau Alfamart, Indomart itu hampir nggak ada. Artinya di sini saya melihat karena gini, kalau kita mungkin kalau di film ya, film-film kartel gitu ya, apapun yang mereka tinggalkan ini adalah pesan. Jadi lakban kuning sendiri ini adalah pesan kepada itu tadi orang yang satu grup dengan almarhum ADP ini. Nah ini pesan sebenarnya, lakban kuning ini pesan, ancaman. Kenapa di lakban kepalanya aja, kenapa nggak seluruh tubuh? Artinya dibungkamkan. Jangan sampai kalian berbicara, jangan sampai kalian ikut berkoar-koar. Atau kuning ini kan tanda simbol kematian, bendera kuning, atau itu tadi ya, tanda kuning ini bahaya atau harus hati-hati. Ini kan mengisyaratkan, ada pesan-pesan penting di situ yang saya tangkap. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari itu tadi posisinya rapi sekali begitu ya, tidak ada seperti acak-acak dan ini mohon maaf tanpa melangkahi dari kepolisian gitu. Saya melihat ini ada dilakukan oleh orang profesional. Gitu ya, dilakukan oleh profesional yang sudah sangat terlatih, mereka bisa melakukan dengan senyap, dengan rapi, menghilangkan tanpa meninggalkan jejak. Segala mungkin sidik jari, mungkin mereka sudah menggunakan sarung tangan begitu ya, dia membersihkan, clean up tanpa ada suara dan tanpa ada kegaduhan. Ini yang sekali lagi ini kalau analisanya mengarah ke bahwa peristiwa itu terjadi karena intervensi pihak lain, betul. Ya kan? Dibunuh, diracuni, itulah. Pokoknya kematiannya disebabkan oleh orang lain yang ada di situ atau bisa jadi sudah meninggal di tempat lain dan dibawa pulang ke kontrakannya. Kalau warna kuning sendiri, Mbak, itu bisa jadi tadi Mbak bilang itu warna itu simbol juga kan? Iya, pesan ya. Pesan kematian pesan, gitu kan? Pesan maut lah. Iya. Dan berarti bisa jadi ini bukan cuman Arya sebenarnya targetnya. Satu grupnya dia yang mungkin mereka kan biasanya ini ada satu kelompok ya.
kayak mungkin organisasi yang menangani itu kan, yang membela WNI, ini kan ada begitu ya timnya. Nah ini mereka yang lain dikasih pesan. Yang saya baca ya dari karena sindikat seperti ini pasti apa yang mereka tinggalkan, jejak yang mereka tinggalkan itu adalah simbol dan pesan. Begitu. Berarti Arya dan semua yang ada di situ tuh bisa jadi pesan simbolik dan maut ya untuk orang-orang yang selama ini melakukan membela atau melakukan pekerjaan aktivitas yang bisa jadi membahayakan orang-orang yang punya keuntungan dari situ. Betul. Gitu ya, Mbak. Kita nggak tahu siapapun itu, tapi kalau tadi kita coba tarik sejarah pekerjaannya dan lain-lain itu kan ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu sih biasanya riskan ya. Iya, riskan dan berhadapan dengan para mafia. Mafia nekat biasanya. Betul. Gitu. Sekali lagi kita sambil menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Kemudian kan yang menarik juga itu Mbak, yang menurut saya aneh kan tadi orang ini dikatakan orang yang cerdas, yang lingkungan pergaulannya luas gitu. Lalu dia juga sudah menikah kan ya? Sudah menikah. Kemungkinan untuk melakukan tindakan afeksi atau menyimpang seperti itu menurut Mbak Yesi gimana? Kan ada yang bilang oh itu karena dia melakukan itu untuk kenikmatan pribadi gitu dalam tanda petik ya aktivitas seks yang menyimpang gitulah. Nah kalau Mbak Yesi gimana? Begini, kalau saya pribadi ya, setiap orang memiliki kemungkinan karena kita tidak bisa mendeteksi, ini kan hal privasi begitu ya. Hanya saja kalau saya bukan melihat dari apakah dia punya kelainan menyimpang atau tidak, tapi saya melihat dari satu auranya, kemudian itu tadi gerak-gerik, kemudian ketika dia dilakban dan posisi seperti itu tidak mengindikasikan dia sedang melakukan aktivitas kesenangan pribadi. Karena kalau mungkin dia melakukan kesenangan pribadi, bagaimana dia merapikan lakban itu rapi. Kalau kita sendiri aja melakukan lakban sendiri itu kan kayak ketika kita mulai kehabisan nafas kita pasti meronta-ronta di kasur atau kita dobrak pintu, teriak bagaimana kita berusaha, pasti ada titik sadar. Nah ini kenikmatan sendiri yang bagaimana, ini yang saya sebenarnya unlogic gitu. Saya agak nggak nyampe nalar saya kenikmatan seperti apa yang dia lakukan begitu ya. Kalau memang dia punya penyimpangan, tapi saya lebih melihat kemungkinannya ini kalau untuk kenikmatan sampai meninggal dalam posisi rapi, kemudian tidak ada segala, ketika dia menghabiskan nafas ini kan tidak mudah gitu. Apakah dia menggunakan obat-obatan, tapi bagaimana dia melakban dengan serapi itu kan beda ketika kita pribadi yang melakban dengan orang lain yang melakban. Kemudian sampai selimut digulung dengan rapi, apakah dia serapi itu begitu ketika melakukan aktivitas itu begitu. Ini kan sesuatu yang rasanya janggal. Itu dibungkus selimut ya? Iya, dibungkus selimut. Nah itu apa dia bisa sendiri selain dia melakban kepalanya? Kalau kita coba rekonstruksi ya, setelah dia lakban kepalanya, bagaimana? Tangannya diikat juga katanya kan? Iya. Selimut itu gimana dia bungkusnya? Iya kan. Ketika orang meregang nyawa lah kita, ketika pasti ada aktivitas meronta-ronta, ada titik sadar ketika kita mulai kehabisan nafas ini. Ini kan kasur rapi, kemudian kalau kita lihat ya dari foto-foto yang beredar begitu ya, rapi, posisi juga digulung dengan selimut biru gitu kan. Ini saya terutama di lakban lah, cara melakban ini kan bukan dilakukan oleh sendiri. Dan kita bisa katakan seperti tadi Mbak Yesi bahwa seluruh kejadian itu mulai dari lakban, terus cara meninggalnya, posisinya, segala sesuatu yang rapi, itu pesan simbolik sih. Kalau di dunia permafiaan, itu pesan maut yang sangat simbolik. Artinya pesannya adalah siapapun yang misalnya yang melakukan hal seperti yang dilakukan almarhum ini akan mengalami hal yang sama. Mati senyap, rapi, siapapun pelakunya akan sulit dilacak karena tidak ada jejak sedikit pun. Itu pesan simboliknya. Kalau memang tadi kembali lagi, kalau itu terjadi bukan bunuh diri seperti yang selama ini disampaikan. Gitu. Lalu terakhir Mbak, kan yang agak aneh juga itu yang banyak disorot itu yang penjaga kos itu ya. Kalau dia lalu lalang, ngelirik sih oke. Yang agak mencuri perhatian saya itu ketika dia bawa alat pel gitu.
Kalau kita berpikiran nakal kan, apakah ini yang membuat kamar itu rapi dan lain-lain kan? Enggak, ya kita nggak tahu ya. Asumsi boleh Ya, kita tapi agak aneh aja bawa kain pel sepagi itu, jam berapa di itu? Masih dini hari. Nah itu kan. Gimana Mbak melihat itu Mbak? Kalau saya melihat dari pemberitaan ya, kemudian istrinya sendiri kan memberi pernyataan mulai malam ini kan udah kehilangan komunikasi dengan sang suami. Ini kemudian saya melihat juga ada ikatan batin kan, yang namanya kita dengan pasangan ini kan suami istri pasti ada perasaan firasat. Kalau biasa komunikasi intens saja. Ya, dan firasat tuh pasti ada begitu ya, firasat yang muncul nih pasti firasatnya nggak enak ketika suaminya mengalami sesuatu yang tidak baik. Kemudian istrinya ini kan menghubungi penjaga kos ini kan minta supaya dibangunkan almarhum supaya mengangkat telepon. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang ada di CCTV, kenapa tidak ada dia mengetuk membangunkan Mas Arya, istri telepon nih khawatir, apalagi ini masih ada bayi anak kecil gitu ya di daerah gitu ya, terpisah begitu dan bertahun-tahun. Tentunya kan hal yang urgent yang berkaitan dengan orang terdekat harusnya dia lakukan. Membangunkan misalnya bapak kos atau penjaga kos itu wajar menurut saya. Misal ada pesan penting dari keluarga gitu ya, istri menelpon mungkin gitu kan, dicari istri kok nelpon dari malam nggak diangkat. Ini kan hanya mondar-mandir, bahkan terkesan seperti melihat, mengintip begitu. Nah ini kan mencurigakan juga gerak-geriknya. Kalau kita lihat dari kasat mata saja begitu ya, apalagi kalau dilihat dari pandangan sebagai seorang spiritual, indigo, ini kan udah terlihat gitu. Ada sesuatu keterlibatan di situ. Oke. Terus ada potongan gambar ketika pintu kamarnya akhirnya dibuka dengan cara paksa. Mungkin udah pagi itu, udah jelang jam 10, 11 atau jam berapa siang itu. Itu yang megang ponsel itu? Penjaga kos dengan tetangga kos. Ada 2 orang kan? Iya, tetangga kos sama penjaga kos dengan tetangga kos katanya kan di situ. Iya. Maksudnya kalau saya melihatnya kok ya seperti yang siapa waktu itu, kriminolog UI, Ibu Hasna apa siapa tuh, dia mengatakan kok kayak mereka nggak kaget gitu loh, bukan sesuatu yang mengejutkan. Iya gitu. Kan, itu juga kan yang menjadi opini yang jadi blunder di masyarakat. Kenapa masyarakat luas mayoritas mengatakan ini ada sesuatu, bukan bunuh diri. Karena begini, kalau kita lihat dari CCTV ya mungkin bahwa dari mencongkel jendela, satu udah siap nih dengan kamera, kemudian begitu terbuka harusnya teriak, kaget, panik, mondar-mandir, itu kan gestur yang lazim. Ekspresi, reaksi orang ini ketika kayak orang melihat sudah melihat bukan melihat jenazah yang terlilit lakban, nggak ada panik shock, itu tidak ada. Nah ini juga mencurigakan begitu. Inilah yang seharusnya ya polisi mungkin dalami. Ini kan kapasitasnya polisi begitu ya. Dari gestur seperti itu saya yakin Polri lebih mahir gitu ya. Dan kalau misalnya kita taruh ini di frame peristiwa pembunuhan, orang kan bilang serapi-rapinya melakukan sebuah kejahatan pasti akan ada jejak yang tersisa. Betul. Mungkin kejanggalan-kejanggalan seperti ini yang petunjuk. Jadi bisa jadi petunjuk. Misalnya orang itu kok kayak di setting gitu, buka dan lain-lain ya. Tapi sekali lagi kita nggak mau menuduh siapapun betul. Ini kan berdasarkan logika kita aja, ya Kak. Ketika melihat sesuatu yang aneh itu kan biasanya orang terkejut. Ini 2 orang ini kok kayak biasa aja, malah gitu langsung ini ya. On cam begitu ya. Langsung on cam. Itu lalu ya benar juga, orang kalau misalnya Mbak punya tetangga di telepon perantau misalnya, telepon Mbak liatin suamiku gitu, pasti kan paling nggak ngetuk gitu. Jam berapapun apalagi pasti kita bangunkan. Dia penjaga kos kan, dia berhak untuk melakukan itu, tapi itu tidak dilakukan. Terus yang dia bawa pel itu juga agak aneh sih. Iya, dan yang anehnya kan istrinya sampai dini hari minta tolong untuk dibangunkan, itu justru tidak dilakukan. Tapi kenapa itu jam 8 pagi tuh yang sudah ada video yang dia menyongkel, itu kan tanpa ada yang nyuruh. Kenapa dia dengan penuh keyakinan bahwa ini harus dicongkel? Kok kayak sudah tahu sesuatu, ada sesuatu yang sudah by design gitu ya, sesuatu yang udah setting, nanti kamu jam sekian, kamu nanti congkel pintu kamerakan. Seperti itu dalam pandangan saya, karena kalau saya lihat istrinya tidak ada lagi minta di jam 8 itu untuk dobrak aja, tidak ada gitu loh. Ini yang sebenarnya jadi tanda tanya juga di publik begitu ya. Dia berinisiatif, seolah-olah dia punya inisiatif. Dan dia mengajak tetangga kan, di situ ngajak tetangga untuk dampingin dia begitu. Yang satunya ini kan tetangga kos untuk menemani dianya ketika ngecek kok dia udah harus ditemanin. Artinya kan dia mengetahui sesuatu.
asumsi kita kalau misalnya orangnya tidur mungkin gitu ya, lelap gitu, ya udah bangunin aja sendiri gitu. Apa harus dicongkel? Apa nggak digedor dulu gitu? Iya, nggak ada proses itu. Nggak ya. ada. Artinya kan ketika kita mau membangunkan tetangga pun ada prosesnya. Iya. Digedor dulu, dor sampai diketuk Dan pintu. masa mau bangun tetangga harus panggil tetangga sebelah? Ya, terus nggak ada reaksi baru dicungkil. Iya. Ya ini masih analisa logik aja ya Mbak. Iya, tanda tanya publik kan ini. Ya, kita bukan kriminolog, bukan apa-apa, tapi yang kita lihat itu emang ya kejanggalan seperti itu sih. Nah, kalau dari jenazah sendiri kan memang tidak terlihat secara vulgar kan Mbak. Betul. Apa yang Mbak lihat? Secara spiritual. Secara spiritual dulu. Bukan dengan bungkusan rapi, lakban gitu. Ya. Tanpa mendahului dari kepolisian ini, saya tidak mau mendahului dari kepolisian. Yang saya lihat dari jenazahnya beliau jelas di sini meninggal dalam kondisi seperti diracun. Ya mungkin ini harus ada autopsi lebih lanjut atau mungkin belum diautopsi, mungkin bagian lambung dan sebagainya. Karena dalam pandangan mata saya begitu ya melihat ini dengan posisi ya, saya sempat melihat foto-foto yang dikeluarkan begitu bahwa ini jenazah karena aura kan masih ada. Gitu ya. Ketika orang diracun ini kan auranya beda gitu. Warnanya beda begitu dari mayat ini beda. Nah, saya melihat di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan benda yang berbau toksit atau racun di tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian. Ini yang saya lihat gitu. Ini tanpa mendahului tanpa mendahului kepolisian gitu. Oke. Ada kasus-kasus sebelumnya Mbak yang dari jenazah kelihatan aura dan lain-lainnya itu yang akhirnya Mbak menyimpulkan ini keracunan atau apa? Atau setiap kasus kematian itu berbeda? Berbeda. Jadi sebelum kematian pun terlihat gitu ya. Apakah ini dia akan mati meninggal dalam kecelakaan atau dia mungkin sakit kemudian berapa hari lagi dia mau meninggal, itu kan terlihat begitu kalau dalam pandangan mata saya begitu. Nah, ketika orang dibunuh pun kemudian dia jenazahnya diletakkan di situ terlihat ini bahwa di area lambungnya ini ada racun. Begitu. Itu terlihat begitu. Oke. Selain yang sekarang sudah ramai di pembicaraan publik Mbak, apa yang Mbak lihat secara umum dari kasus ini, dari kasus kematiannya si Arya ini? Ini sebenarnya kepolisian Republik Indonesia kembali lagi diuji. Ya integritasnya sejauh mana, karena kita tidak perlu menutup mata gitu. Banyak kasus yang tidak terselesaikan hingga saat ini atau mungkin lama sekali begitu ya baru selesai. Kemudian jika kita lihat di sini dedikasi beliau dari almarhum ADP ini kan menurut saya seorang kesatria karena beliau konsen sekali dalam membela WNI dalam isu-isu masalah itu tadi TPPO, human trafficking dan sebagainya. Kemudian di sini mungkin dalam pemerintah ya perlu mendukung atau memberi proteksi lebih kuat lagi atau dalam mungkin kekuatan hukum kepada siapapun yang bekerja di bidang yang ini kan riskan. Ya, yang membantu membela WNI di luar negeri ini saya punya beberapa teman atau klien saya bahkan dari mereka konsultasi secara tarot atau konsultasi spiritual. Mereka sendiri juga di sana dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada ketakutan bagaimana kalau kami dijual datang ke sana, belum lagi bosnya ya Pak. Mereka kan butuh perlindungan. Nah, orang-orang yang melindungi ini adalah orang-orang seperti ADP, almarhum ADP ini. Begitu. Nah, ini yang patut sebenarnya ketika ada WNI ya yang bekerja, warga negara Indonesia yang bekerja seperti ADP ini sudah selayaknya diberi perlindungan khusus. Begitu. Kemudian kasus ini kalau ini memang kasus sederhana begitu ya, harusnya kan saya rasa polisi ini sangat canggih dan mahir dan pintar karena kasus teroris saja 1 hari sudah ketangkap gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan publik sampai hari ini begitu. Ini yang menjadi misteri sampai hari ini gitu ya. Jadi ya kita sama-sama gitu ya. Ya terkait perlindungan juga kita sih tidak mau sok tahu gitu. Betul. Tapi kalau memang ada dugaan orang ini meninggalnya karena bukan karena bunuh diri tapi karena dibunuh, mungkin pasti polisi juga udah melakukan itu, melindungi keluarganya. Betul. Terutama istrinya. Karena kan kita menceritakan sesuatu yang sangat rahasia itu biasanya ke orang terdekat. Dan biasanya pasangan kita yang kita percayakan. Karena ya tidak mungkinlah dia menjatuhkan istrinya atau suaminya. Nah, kalau misalnya ada indikasi bahwa ada keterlibatan
kayak tadi kita bilang sindikat atau yang lain-lain tuh mungkin istrinya juga perlu mendapat perlindungan. Dan saya yakin polisi sudah melakukan itu ya, karena dengan penyelidikan yang mereka lakukan, mereka tahu siapa aja yang harus dilindungi. Cuma mudah-mudahan sih kasus kematian ini tidak akan menjadi seperti kasus Vina Cirebon gitu ya. Kontroversial, panjang, tapi sampai sekarang kayaknya ya masih kabur-kabur gitulah ya. Dan polisi baru merayakan ulang tahun yang ke-79. Ya mudah-mudahan kasus ini ya benar-benar diungkap tuntas dan presisi. Juga, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Yesi, kita ngobrolnya rada takut ya Mbak. Saya juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena apa? Ini kasus menyita perhatian banyak orang. Menyedot publik dan terlalu banyak pertanyaan di balik kasus ini. Jadi untuk pemirsa di rumah juga silakan mengikuti kasusnya, tapi yang paling penting sama seperti saya, Mbak Yesi juga, kita boleh beropini, berasumsi, tapi yang paling penting kita menunggu hasil keputusan rilis dari pihak kepolisian. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.